Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, semakin semangat. Allahu Akbar. Nah, sepertinya anak-anak ibu hari ini semangat sekali belajarnya ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya ya. Kepada ketua kelas dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi dzikni ilma warzuqni fahman. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya ibu akan membaca kehadiran anak-anak ibu terlebih dahulu ya. Novia hadir, Ulfi hadir, Yumna hadir, Bella hadir. Oke, sepertinya anak-anak ibu pagi hari ini hadir semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu ingin memberikan sedikit ice breaking kepada anak-anak ibu. Nah, kepada anak-anak ibu, silahkan angkat tangannya dan gerakan tangannya buka dan tutup. Nah, setelah buka dan tutup, gerakan secara perlahan. Selanjutnya anak-anak ibu memegang apa yang ibu katakan, tapi jangan lakukan apa yang ibu kerjakan. Mengerti? Nah, ibu contohkan ya. Pegang mata. Ya, pintar. Pegang hidung. Nah, itu kan Yumna pegang mata seperti yang ibu pegang. Padahal ibu tadi bilang pegang hidung. Oke, kita melakukan ice breaking ini untuk melatih konsentrasi dari anak-anak ibu. Apakah anak-anak ibu pagi hari ini konsentrasi dalam proses pembelajaran? Baik, itu sedikit ice breaking. Selanjutnya ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar anak-anak yang pertama itu agar anak-anak ibu dengan memperhatikan gambar yang ibu berikan, anak-anak ibu bisa menjelaskan volume dari bangun ruang. Selanjutnya, dengan memperhatikan gambar, anak-anak ibu bisa menjelaskan hubungan keterkaitan antara volume bangun ruang. Yang ketiga, dengan memperhatikan gambar, anak-anak ibu dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang diukur dengan satuan baku ataupun tidak baku. Dan yang terakhir, dengan memperhatikan gambar dan penjelasan guru, anak-anak ibu dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada materi inti, ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak ibu. Di sini anak-anak ibu apakah ada yang tidak melaksanakan sholat subuh? Ibu di sini meminta kejujuran dari anak-anak ibu. Karena apa? Jika kita belajar jujur dari kecil, itu sangat membantu memperbaiki akhlak dan juga tingkah laku kita di masa yang akan datang. Karena bersikap jujur di waktu kecil itu sangat bagus sekali agar nantinya di saat kita dewasa kita tidak terbiasa untuk tidak berbohong, untuk tidak melakukan kebohongan kepada seseorang, karena kebohongan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik, tadi kita telah mempelajari contoh dari bangun ruang beserta sifat-sifatnya. Sekarang kita masuk materi yang kedua, yaitu mengukur isi dengan kesatuan tidak baku, di mana satuan volume itu dapat diukur dengan benda yang memiliki volume lebih kecil. Benda-benda dengan volume lebih kecil disebut dengan satuan penakar. Satuan penakar dapat berupa gelas, cangkir, gayung, sendok, ember, bak, dan lain-lainnya. Nah, untuk mengukur isi dengan satuan tidak baku ini bisa kita contohkan di mana satu gayung yang diisi dengan air penuh itu bisa kita ukur volumenya dengan menakarkan dengan gelas. Jadi satu ember gayung itu berapa gelas air sehingga bisa gayung tersebut penuh terisi air. Jadi ibaratnya anak-anak ibu memiliki satu gayung. Nah, satu gayung itu berapa gelas air yang bisa diisikan sampai gayung tersebut terisi penuh oleh air. Misalnya satu gayung itu diisi dengan 3 gelas air. Jadi volume dari gayung itu sama dengan 3 gelas air. Itu adalah salah satu cara untuk mengukur isi dengan satuan tidak baku. Nah, perlu anak-anak ibu ketahui, untuk mengukur satuan tidak baku ini, anak-anak ibu bisa menggunakan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang pengukurannya itu lebih kecil. Contohnya, jika ingin mengukur satu volume dari satu bak air, maka gunakanlah ember untuk mengukur satuan bak air tersebut. Berapa emberkah air yang diperlukan untuk mengisi satu bak tersebut. Dan juga untuk mengukur satuan isi dengan menggunakan satuan tidak baku ini, anak-anak ibu bisa menggunakan gelas, cangkir, sendok, ember, gayung, dan lain-lainnya yang mudah didapat. Baik, yang selanjutnya yaitu mengukur volume dengan kubus satuan. Kubus satuan dapat digunakan untuk mengukur isi dari bangun balok atau kubus. Banyaknya kubus satuan yang dapat diisikan ke balok atau kubus adalah isi dari balok atau kubus tersebut dengan satuan kubus satuan. Misalnya, anak-anak ibu mempunyai satu balok besar. Nah, berapa isi dari balok tersebut jika diisi dengan kubus kecil? Berapa kubus kecilkah yang diperlukan untuk mengukur satu balok penuh, satu balok tersebut? Adapun rumus yang bisa digunakan untuk menentukan kubus satuan itu yaitu panjang kubus satuan dikali lebar kubus dikali tinggi. Contohnya, sebuah balok tersusun oleh kubus satuan yang terdiri dari panjang dari balok tersebut disusun oleh 5 kubus dan lebar balok tersebut disusun oleh 3 kubus dan tinggi dari balok tersebut disusun oleh 2 kubus. Jadi volume dari balok tersebut yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Jadi 5 dikali 3 dikali 2 sama dengan 30. Selanjutnya yaitu menentukan panjang rusuk kubus apabila diketahui volume kubus. Volume kubus adalah dengan mengangkat 3 dari panjang rusuknya. Apabila mencari panjang rusuk yang diketahui volume kubusnya, maka dicari inverse dari pangkat 3 yang disebut akar pangkat 3. Contohnya, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Itu bisa dibaca dengan 3 akar dari 8 sama dengan 2. 3 akar 8 dibaca akar pangkat 3 dari 8.
Selanjutnya yaitu bilangan kubik. Bilangan kubik adalah hasil dari bilangan-bilangan asli yang dipangkatkan 3 bilangan kubik. Apabila di akar pangkat 3 akan kembali menjadi bilangan asli. Cara mencari panjang rusuk kubus apabila diketahui volumenya adalah rumusnya yaitu S sama dengan akar pangkat 3 volume, di mana S itu adalah panjang rusuk dan F itu adalah volume kubus. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah soal diketahui volume dari sebuah kubus itu adalah 125. Jadi, untuk mencari panjang rusuknya, akar pangkat 3 dari 125 itu sama dengan 5. Nah, itu adalah materi untuk mencari bilangan kubik, yaitu panjang rusuk kubus. Baik, itu tadi adalah penjelasan materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk menguji anak-anak Ibu apakah sudah paham atau belum, Ibu akan memberikan latihan kepada anak-anak Ibu dan dikumpul hari ini juga. Baik, kepada anak-anak Ibu silakan buka bukunya halaman 56. Di sana terdapat soal tentang materi yang telah kita bahas tadi. Jadi anak-anak Ibu mengerjakan soal tersebut dan bagi yang sudah siap dikumpul ke depan. Nah, Ibu akan memeriksa latihan dari anak-anak Ibu hari ini. Nah, untuk evaluasi proses pembelajaran kita pada hari ini, apakah anak-anak Ibu ada yang kurang mengerti terhadap pembelajaran kita pada hari ini? Ya, sepertinya sudah paham semua ya. Jika nanti anak-anak Ibu ada yang ragu dalam materi pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak Ibu boleh bertanya kepada Ibu dan juga kepada teman-teman. Dan juga bagi teman-teman yang paham dengan materi yang Ibu sampaikan, jika ada teman kita yang kurang paham tentang materi tersebut namun dia malu menyampaikannya kepada Ibu, maka anak-anak Ibu yang paham itu bisa membantu temannya dalam memahami materi tersebut. Karena jika kita membantu teman tersebut, itu akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam Islam kita diajarkan untuk saling tolong menolong di dalam kebaikan. Nah, salah satu contohnya itu dengan memberikan pemahaman pembelajaran kepada teman kita yang kurang paham terhadap materi tersebut. Nah, dengan di sana kita telah menjalankan perintah Allah, yaitu untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Untuk lebih mengerti lagi anak-anak Ibu terhadap materi, Ibu akan memberikan PR dan nanti PR ini dikerjakan di rumah oleh anak-anak Ibu semua, dan besok dikumpul kepada Ibu ketika pembelajaran MTK. Mungkin hari ini itulah proses pembelajaran kita. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doa kafaratul majelis. Terima kasih kepada ketua kelas. Mungkin pembelajaran kita pada pagi hari ini Ibu cukupkan sedemikian. Jika ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.